Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Kita lanjut pertemuan kita kali ini part of speech bagian ketiga yang akan menjelaskan tentang preposition, conjunction, dan interjection. Sebagaimana kita akan melanjutkan penjelasan kita dari materi sebelumnya. Kita mulai dari preposition. Preposition is definition with a word placed before a noun or pronoun to show its location or direction. Adalah sebuah kata yang menempatkan sebelum dari sebuah kata benda atau sebuah kata ganti benda yang mana menunjukkan sebuah lokasi atau tujuan. May also show a noun or pronoun relationship to some other word in sentence. Atau bisa menunjukkan sebuah hubungan antara kata benda dan noun or pronoun yang mana saling berhubungan dalam sebuah kalimat. Seperti yang diperhatikan pada contoh ini adalah to, with, against, by, from, at, for, across, and in. Di sini juga kita akan belajar bagaimana penempatan dari kata in, on, at, yang mana penempatan yang benar. Karena terkadang selama ini banyak kesalahan dari penempatan kata-kata preposition tersebut. Seperti apa? Mari kita lihat. Preposition atau preposisi merupakan kata depan yang merupakan suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan hubungan antara kata benda atau sebuah kata ganti. Biasanya kata depan ditempatkan sebelum atau kata benda dan kata ganti. Contohnya, I walk to the house. I walk around the house. I walk through the house. The took by him is new. The book about him is new. The book for him is new. Yang pertama, I walk to the house. Aku berjalan ke rumah. I walk around the house. Aku berjalan berkeliling sekeliling rumah. I walk through the house. Aku melewati rumah. The book by him is new. Bukunya atau buku yang dimilikinya adalah baru. The book about him is new. Buku tentangnya adalah baru. Dan the book for him is new. Buku untuknya adalah baru. Inilah cara menggunakan add, on, in yang benar. Apakah kalian semua sudah tahu? Dan ini yang saya katakan tadi bahwa termasuk terdapat banyak kesalahan dalam penempatan kata-kata tersebut. Mari kita saksikan bagaimana penempatan add, on, in benar. Pada preposition yang ciri khas dari preposition adalah nama kata in, on, dan add. Di sini ada kita lihat time, location. Time adalah waktu dan location adalah lokasi. Untuk waktu, contoh yang kita bisa lihat. Jadi yang membedakan in, on, dan at itu adalah pertama, in biasanya digunakan untuk sesuatu yang bersifat general or bigger, sesuatu yang umum dan besar. On biasa digunakan untuk sesuatu yang more specific atau sesuatu yang smaller, bersifat smaller. At digunakan untuk sesuatu yang very specific atau yang lebih spesifik lagi, atau smaller atau yang lebih kecil lagi. Mari kita saksikan contoh berikut ini. Kita mulai dari atas. Centuries, decades, years, month, week. Lihatlah tingkatan-tingkatan ini, ya. Abad, dekade, years, tahun, bulan, dan minggu. Untuk kata seperti ini, kita menggunakan in. Begitupun untuk menentukan location. Ada country, city, neighborhood. Untuk country, city, and neighborhood, kita menggunakan kata in karena ini bersifat general and bigger. Country masih luas, city and neighborhood itu masih dalam suatu kata yang luas. Berikutnya adalah on. On ini more specific than in. Jadi on ini sesuatu yang more specific atau yang smaller. Yang mana yang dikatakan tingkatan dari on itu kalau umpamanya dia menunjukkan days and weekend. Jadi batasannya kalau waktu itu sampai di weeks untuk penggunaan in, dan on itu menggunakan days and weekend. Seperti contoh kalimat let's meet on Saturday. Ya. Jadi dia menggunakan kata on karena sudah menunjukkan hari. Berikutnya untuk di bagian location ada namanya street, avenue. Jadi contoh kalimatnya I live on Main Street. Jadi dia more specific dari tingkatan dari negara, kota, ya. Dari sekarang tingkatannya adalah jalan.
Bagaimana dengan at? Oh, at ini very specific, yang smallest. Dia menggunakan kata hours, biasanya time atau penunjukan waktunya biasanya bersifat jam. Jam itu menggunakan at, jadi jam itu tidak menggunakan in and on. Dia menggunakan at atau sesuatu yang very specific. The example, let's meet at 12 o'clock. Untuk bagian location, dari jalan tadi menunjukkan alamat, address, atau specific location. I live at 32 Main Street. Lanjut. Ini contoh lagi untuk penempatan time and place dari in, on, dan at. Saya harap setelah ini kalian semua tidak salah lagi dalam penempatan in, on, dan at. Contohnya sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Conjunction. What is conjunction? Definition: conjunction, a word used to connect other words, phrases, and clause. Kata yang digunakan untuk menghubungkan kata, phrase, and clause. Example. Jadi conjunction ini kata penghubung ya. Ini ya. Contohnya itu adalah and, but, or, because. Yang mana kata-kata ini biasanya berada di tengah-tengah. Namanya juga penghubung. Otomatis biasa berada di antara. Mari kita lihat. Conjunction ini terbagi menjadi 3. Coordinating conjunction, correlative conjunction, and subordinating conjunction. Jadi conjunction atau nama lainnya kata sambung ini terbagi menjadi 3. Kita akan lihat satu persatu seperti apa perbedaannya. Kita mulai dari konjugasi penyelaras atau biasa disebut dengan coordinating conjunction. Nama lainnya ya, coordinating conjunction. Jadi dia namanya dari conjunction ini ada penyelaras. Artinya dia menyelaraskan. Merupakan konjungsi yang menghubungkan dua atau lebih unsur yang memiliki kepentingan sintaktik yang sama. Let's see the example of coordinating conjunction. On the left, you will see conjunction itu terbagi atas for, and, nor, but, or, yet, and so. We start from for. Conjunction, the example of for. We listen eagerly, for he broke news of our families. And she didn't speak to anyone, and nobody spoke to her. Untuk nor, I don't expect children to be rude, nor do I expect to be disobeyed. But they rushed to the hospital, but they were too late. Untuk nor tadi, saya kembali. Nor, what is hampir mirip dengan not. Yang membedakan penempatan nor and not itu adalah nor biasa digunakan untuk mengungkapkan sesuatu yang bersifat negatif. Tapi untuk sesuatu yang bukan negatif atau yang positif untuk bagian kita gunakan not. Kita lanjut. Or, the example is I will go shopping, or I will go camping. Yet, Kelly was a convicted criminal. Yet, many people admired him. So, I was feeling hungry, so I made myself sandwich. Coordinating conjunction ini, untuk kata-kata apakah yang selalu digunakan dalam coordinating conjunction, biasa disingkat dengan, atau jembatan keledainya disingkat dengan fanboys. Fanboys itu terdiri dari F, for, A, and, N, nor, B, but, O, or, I, yet, S, so. Jadi fanboys disingkat. F for. The example, the lady called for security. N, Lara can both eat and speak. Nor, neither Alex nor I drink. B for but, I want to cook but there is no stove. Or, is that dog alive or dead? Yet, we haven't finished our dinner yet. So, whoever says so is a liar. Berikutnya, konjungsi korelatif. Konjungsi korelatif merupakan pasangan konjungsi yang bekerja sama menghubungkan dua unsur. Kata-kata apakah yang digunakan untuk konjungsi korelatif seperti kita lihat? Pertama adalah either atau or, artinya salah satu dari dia.
ya. Neither or nor artinya tidak satu pun. Not only atau but also, tidak hanya tapi juga. Whether atau biasa or, apakah atau. Not atau but, tidak atau tapi. Ini yang biasanya termasuk dalam kategori konjungsi korelatif. Contoh konjungsi korelatif. The example is first is both and. Jadi konjungsi korelatif itu biasa dua kata dibanding yang sebelumnya. Pertama, the company deals in both hardware and software. Either and or. I will eat either carrots or peas for dinner. Neither or nor. Natalie likes neither milk nor cream cake. Whether or. Do you care whether we have noodles or rice for dinner? Not only, but also. Jadi not only pasangan biasanya dengan but also. He not only studies hard, but also works well. Such that it's such a tiny kitchen that I don't have to do much to keep it clean. Scarcely and when. Scarcely has she entered the room when the phone rang. No sooner than that. No sooner did she enter the room than he saw a snake. Next is conjunction subordinate. Conjunction subordinate juga disebut subordinator, merupakan konjungsi dikenal sebagai depend clause atau klausa dependent. Konjungsi subordinate yang paling umum dalam bahasa Inggris ini termasuk yang atau kata-kata yang menggunakan konjungsi subordinate ini adalah seperti after, although, as much as long as soon as, because, before, if, in order that, lest, since, so that, then, that, to, unless, until, when, whenever, where, wherever, whether, and while. Next is example of subordinating conjunction. We'll see comparison atau sebuah untuk apabila digunakan untuk perbandingan biasanya menggunakan kata than, rather than, whether, as much as, whereas. Time, after, as soon as, until, whenever, now then. Concession atau menunjukkan konsesi. Though, although, even though. Relative pronouns biasa ditunjukkan dengan who. Jadi relative pronouns adalah sebuah kata ganti. Dalam hal ini kata ganti benda yang menggunakan subordinating conjunction. Contohnya adalah who, whoever, whom, whomever, and whose. Untuk sebuah alasan or reason, because, since, so that, in order to, as. Untuk menunjukkan condition atau sebuah kondisi, dia menggunakan if, only if, unless, provided that, assuming that. Untuk menunjukkan subordinating conjunction bagian place atau tempat, biasa kita menggunakan kata where, wherever. Untuk relative adjectives, biasa menggunakan kata that, whatever, which, whichever. Dan berikutnya adalah manner, untuk menunjukkan how, as though, dan as if. Type of subordinating conjunction. Jadi ini adalah contoh dari subordinating conjunction. Time digunakan untuk menetapkan konjungsi terkait periode waktu. Jadi kalau waktu biasa tadi ya, seperti kita lihat. Jadi ini adalah contohnya. Contohnya as soon as, once, before, still, whenever, and after. Contoh, I will clean the house after the relatives are gone. B. Concession digunakan untuk memberikan informasi tambahan dan mendefinisikan kembali makna klausa utama. Contohnya itu although, even though, as though. Contoh, she wrote my article even though meskipun it is assigned to me. Comparison digunakan untuk menghubungkan antar kata dan memberikan korelasi, yaitu though, whereas, just as, dan in contrast to. Contoh,
You will complete the work fastly whereas I need some more time. Cause digunakan untuk memberikan alasan terhadap sesuatu, yaitu because, since, so that. Contoh, my father always inspires me because he believes me. Untuk bagian condition, digunakan untuk menyertakan kondisi yang merujuk pada ide pertama dalam kalimat, yaitu if, in case, even if, dan unless. Contoh, in case my sister suggests buying this dress, then I will go for it. Place digunakan untuk mendefinisikan tempat kejadian suatu aktivitas. Contohnya, wherever, whereas. Contoh, or example, I will place the conjunction wherever it is necessary. Interjection. I think for this picture you will understand what kind of interjection. Jadi interjection ini adalah sebuah kata seru, biasa digunakan untuk mengungkapkan sebuah ekspresi. Seperti apakah itu? Jadi interjection atau biasa disebut dengan exclamation adalah kata yang diucapkan secara spontan. Jadi sesuatu yang secara spontan itu maksud di interjection. Untuk mengungkapkan perasaan atau pikiran yang terasa atau muncul tiba-tiba seperti terkejut, senang, kesakitan, heran, dan sebagainya. Pemakaian interjection dapat dicontohkan dengan kalimat di bawah ini. R. I have many mistakes. Ooh, what is it? Ouch, I cut my finger. Wow, that's a great idea. Berikut kita praktis dan temukan adakah kata yang mengandung conjunction, preposition, and interjection yang digunakan pada film berikut ini. I can't wait to show you off to the rest of the guys. Whoa. Ferdinand, is that you? Hey guys. Woo! Little Ferdinand, you've had a growth spurt. Suddenly I regret every time I called you weirdo. Don't sweat it, Bones. We're good. My gosh, what have they been feeding you? Oh, hey, Guapo? That's right, the one and only. Ah, I get it. You try to come back here and intimidate us? Because let me tell you something. I am not intimidated by your freakish hugeness.